Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa lansia sering jatuh. Ini cara mencegahnya. Seiring bertambahnya usia, tubuh seseorang mengalami berbagai perubahan. Kekuatan otot mulai berkurang, daya penglihatan melemah, dan keseimbangan tubuh tidak sebaik saat masih muda. Karena perubahan inilah, orang yang sudah lanjut usia atau lansia seringkali lebih rentan mengalami jatuh. Jatuh bisa menjadi hal yang sangat berbahaya bagi lansia karena dapat menyebabkan luka serius, bahkan dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebab sebenarnya dan bagaimana cara mencegahnya? Mari kita bahas satu persatu. Penyebab lansia sering jatuh. 1. Keseimbangan tubuh menurun. Saat seseorang memasuki usia lanjut, sistem keseimbangan tubuhnya mulai melemah. Hal ini membuat mereka lebih mudah kehilangan keseimbangan, terutama saat berjalan, berdiri dari duduk, atau naik turun tangga. Tubuh yang sudah tidak sekuat dulu juga sulit menahan beban ketika terpeleset atau tersandung. 2. Otot dan tulang melemah. Otot dan tulang yang kuat sangat penting untuk menjaga tubuh tetap stabil. Namun, pada usia tua, massa otot biasanya menurun. Tulang juga menjadi lebih rapuh. Jika otot dan tulang tidak lagi mendukung tubuh dengan baik, risiko jatuh menjadi lebih besar. 3. Masalah penglihatan. Penglihatan yang kabur atau menurun tajam membuat lansia sulit melihat rintangan kecil seperti tepi karpet, kabel yang menjulur, atau lantai yang licin. Tanpa penglihatan yang jelas, seseorang bisa salah langkah atau tidak menyadari bahaya di sekitarnya. 4. Tekanan darah tidak stabil. Beberapa lansia mengalami tekanan darah yang naik turun secara tiba-tiba. Ketika berdiri terlalu cepat dari posisi duduk atau tidur, tekanan darah bisa turun drastis. Hal ini bisa membuat kepala pusing dan tubuh tidak seimbang hingga akhirnya jatuh. 5. Penggunaan obat-obatan. Banyak lansia yang mengonsumsi obat untuk berbagai penyakit. Beberapa obat bisa menyebabkan rasa mengantuk, lemas, atau pusing. Jika tidak dikontrol dengan baik, efek samping dari obat ini bisa meningkatkan risiko jatuh. 6. Lingkungan yang tidak aman. Rumah yang tidak ramah bagi lansia juga menjadi penyebab utama jatuh. Lantai yang licin, pencahayaan yang kurang terang, atau benda-benda yang berserakan bisa menjadi bahaya tersembunyi. Dampak jika lansia jatuh. Jatuh pada lansia bukanlah hal sepele. Beberapa dampak yang bisa terjadi antara lain: tulang patah, terutama di bagian pinggul atau pergelangan tangan. Luka dalam atau luar yang membutuhkan perawatan. Rasa takut yang berlebihan untuk bergerak kembali. Kehilangan kepercayaan diri dan menjadi kurang aktif. Gangguan kesehatan yang lebih serius jika jatuh tidak segera ditangani. Karena itu, penting untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar lansia tidak mudah jatuh. Cara mencegah lansia agar tidak mudah jatuh. 1. Latihan fisik secara teratur. Walau usia sudah lanjut, lansia tetap dianjurkan untuk melakukan latihan fisik ringan seperti berjalan kaki, senam ringan, atau gerakan peregangan. Latihan ini membantu menjaga kekuatan otot, kelenturan tubuh, serta menjaga keseimbangan.
2. Menjaga pola makan dan nutrisi. Makanan bergizi sangat penting untuk memperkuat tulang dan otot. Konsumsi makanan yang kaya kalsium seperti ikan, sayuran hijau, serta makanan yang mengandung vitamin D agar tulang tetap kuat. Jangan lupa untuk minum cukup air setiap hari agar tubuh tidak lemas. 3. Rutin memeriksa mata dan telinga. Penglihatan dan pendengaran yang baik sangat membantu dalam menjaga keseimbangan dan mengenali bahaya di sekitar. Jika perlu, gunakan kacamata atau alat bantu dengar yang sesuai. 4. Periksa efek samping obat secara berkala. Konsultasikan kepada dokter tentang obat yang sedang dikonsumsi. Bila ada obat yang menyebabkan pusing atau lemas, dokter bisa mengganti atau menyesuaikan dosisnya. 5. Gunakan alat bantu bila diperlukan. Jika merasa tidak seimbang saat berjalan, lansia bisa menggunakan tongkat atau alat bantu jalan. Jangan malu menggunakan alat bantu karena hal itu justru membantu menjaga keselamatan. 6. Pastikan rumah aman dan nyaman. Beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah antara lain. Pasang pegangan di kamar mandi dan dekat tangga. Gunakan karpet yang tidak mudah tergelincir. Jaga agar lantai selalu kering dan tidak licin. Singkirkan kabel atau benda kecil yang bisa tersandung. Gunakan lampu dengan pencahayaan yang cukup, terutama di malam hari. 7. Bangun dan bergerak perlahan. Ajari lansia untuk tidak bangun secara tiba-tiba dari tempat tidur atau kursi. Bangunlah perlahan agar tubuh tidak kaget dan memberi waktu pada aliran darah untuk menyesuaikan. 8. Dampingan dari keluarga. Dukungan keluarga sangat penting. Ajak lansia berbicara, dampingi saat berjalan, dan perhatikan perubahan kondisi fisik mereka. Bila perlu, sediakan pendamping atau perawat khusus di rumah. Penutup. Jatuh pada lansia bukan sekadar masalah fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi emosional dan sosial mereka. Dengan memahami penyebab dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa membantu lansia tetap sehat, aktif, dan percaya diri dalam menjalani hari-harinya. Sebagai keluarga atau orang yang peduli, kita punya peran penting untuk memastikan lingkungan sekitar aman dan mendukung. Ingatlah bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Semakin cepat kita bertindak, semakin kecil risiko jatuh yang bisa terjadi pada lansia yang kita sayangi. Demikianlah video sederhana mengenai kenapa lansia sering jatuh. Ini cara mencegahnya. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.